Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Akmal Jihan dengan NIM F1021251055. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pada mata kuliah pengantar pendidikan yang diampu oleh Bu Siska Perdina MPD, pada video kali ini saya akan membagikan opini saya tentang pendidikan di Indonesia berdasarkan tema-tema yang telah saya pelajari dari pertemuan pertama hingga ke-7. Mari kita mulai. Yang pertama adalah hakikat manusia dan pengembangannya. Pendidikan sendiri itu adalah pada dasarnya adalah proses memanusiakan manusia lain. Yang dimana hakikat manusia bukan hanya sebagai makhluk biologis, tetapi juga makhluk sosial dan spiritual yang memiliki potensi luar biasa. Namun, di Indonesia sendiri, sistem pendidikan seringkali masih berfokus pada aspek kognitif, yaitu nilai dan ujian, tanpa terlalu memperhatikan pengembangan karakter, empati, dan kreativitas. Yang kedua ada pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Pendidikan terdiri dari unsur pendidik, peserta didik, tujuan, isi, metode, serta lingkungan. Semua unsur itu harus seimbang. Tetapi sayangnya, di beberapa sekolah, peran guru masih terhitung dominan. Ya, sedangkan peserta didik seringkali hanya menjadi penerima pasif. Padahal pendidikan itu seharusnya bersifat dialogis, yang dimana memberi ruang bagi siswa untuk berpikir kritis dan menemukan jati diri mereka sendiri. Yang ketiga adalah landasan dan asas-asas pendidikan. Landasan pendidikan di Indonesia sudah kuat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan tujuan nasional. Namun penerapannya sendiri masih sering tidak konsisten. Misalnya asas demokrasi dan keadilan dalam pendidikan belum sepenuhnya terwujud karena masih ada ketimpangan antara sekolah di kota dan di desa. Yang keempat ada perubahan masyarakat di masa depan. Kita saat ini hidup di era digital dan globalisasi yang menuntut kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif. Pendidikan di Indonesia harus mampu beradaptasi, tidak bisa hanya terpaku pada metode lama. Guru juga perlu menjadi fasilitator, bukan hanya sekedar pengajar. Kurikulum juga harus fleksibel, agar siswa siap menghadapi tantangan masa depan yang cepat berubah. Yang kelima adalah lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan tidak hanya sekolah, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Ketiga lingkungan ini harus bekerja sama. Namun, seringkali keluarga menyerahkan semua tanggung jawab kepada sekolah. Padahal pendidikan karakter yang kuat itu justru dibentuk pertama kali di rumah. Kolaborasi antara orang tua, guru, dan masyarakat itu sangat penting untuk menciptakan generasi yang berakhlak dan cerdas sosial. Di sini saya akan mengambil satu kasus yang yaitu pendidikan di dusun terpencil. Nah, seperti yang dapat dilihat di sini, siswa SD di dusun terpencil harus belajar di teras kelas karena kekurangan ruang kelas. Inilah potret nyata pendidikan di salah satu dusun terpencil di Indonesia. Di tempat seperti ini, para siswa SD harus belajar di teras kelas karena ruang belajar yang seharusnya digunakan itu sudah tidak layak dan jumlahnya sangat-sangat terbatas. Meski kondisi sekolahnya seperti itu, semangat mereka untuk bersekolah dan mengejar ilmu masih tetap luar biasa. Mereka belajar tanpa kursi yang nyaman, tanpa papan tulis yang utuh, bahkan kadang tanpa buku yang cukup. Namun, mereka tetap berjuang, karena bagi mereka, belajar adalah harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kasus ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan terbesar untuk kita saat ini. Di sisi lain, hal ini mengingatkan kita akan pentingnya asas keadilan dan pemerataan dalam pendidikan.
seperti yang tertuang dalam Landasan Pendidikan Nasional. Pendidikan bukan hanya tentang fasilitas, tetapi tentang tekad untuk memanusiakan manusia dimanapun mereka berada. Jadi, menurut saya, pendidikan di Indonesia masih memiliki banyak tantangan, tetapi juga memiliki peluang besar untuk berkembang selama kita mau berinovasi, berkolaborasi, dan benar-benar memahami hakikat manusia sebagai pusat pendidikan itu sendiri. Masa depan pendidikan Indonesia akan jauh lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Maaf jika ada salah kata. Jangan lupa untuk terus belajar dan berkontribusi demi pendidikan yang memanusiakan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.